Kembali bersama kami dalam Prime Time dan pemirsa kita masih terhubung bersama Hermawan Saputra, pakar kesehatan masyarakat. Mas Hermawan. Siap. Mas Hermawan, tadi kalau kita balik lagi ya, tadi Anda mengatakan memang harus ada sinkronisasi dan juga harmonisasi, serta ada penambahan kapasitas juga untuk membantu menekan angka positif corona di Indonesia sendiri ataupun di Pulau Jawa. Tapi Anda optimis tidak sih dengan harapan jika ini dilakukan secara efektif, dengan benar, maka harapan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo dalam 2 minggu ini kita mampu untuk melewati masa puncak atau kita bisa menekan angka di Pulau Jawa ini? Kemauan Presiden tersebut dapat tercapai bila dan jika dan hanya jika. Pertama, jika pemerintah tidak melakukan pelonggaran yang lebih longgar lagi terhadap moda transportasi, terhadap usia kerja, terhadap aktivitas sosial, dan itu bisa dilakukan dan tidak ada pelonggaran, itu bisa terjadi. Yang kedua, peningkatan coverage untuk PSBB. Tidak hanya di Jabodetabek dan Jawa Barat, seharusnya juga mulai serentak untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kemudian yang ketiga, bisa dilakukan apabila ada kemampuan peningkatan kapasitas pemeriksaan PCR kita lebih dari 10.000 spesimen per hari. Karena menurut kita, sebenarnya spesimen yang diumumkan positif hari ini karena dikirim dan diperiksa sejak seminggu sampai 10 hari yang lalu. Jadi sebenarnya ada pelambatan atau keterlambatan dalam pemeriksaan hasil. Tetapi kalau kapasitas PCR ini bisa ditingkatkan kapasitas, kecepatan pemeriksaan cepat, kemudian diiringi dengan penerapan PSBB secara masif dan disiplin konsekuen, maka 2 minggu ke depan kita bisa menyongsong apa yang diharapkan Presiden. Tetapi juga kalau kementerian lembaga lain tidak mendukung upaya Presiden ini, malah kami sangat khawatir kasus kita akan molor dan mundur terus dari jadwal yang ditargetkan Presiden. Begitu. Iya, kita mendengarkan awalnya Mei, kemudian awal Juni, lalu mundur lagi ke Juni, Juli, Agustus, lalu kemudian terakhir Oktober. Nah, ini kita tentunya berharap sebenarnya cepat selesai, tapi Anda melihat mungkin closing statement juga dari Anda, Mas Hermawan. Jadi apa yang memang, apakah pemerintah memang harus jangan ragu untuk melakukan PSBB di Pulau Jawa atau seperti apa? Kalau keraguan itu membawa dampak pendekatan yang parsial, jadi seperti kita ini menjahit celana, bolong satu, jahit lagi, bolong satu, jahit lagi, tanpa betul-betul melihat akar persoalannya, maka pendekatan kita akan parsial dan akan menyebabkan molor terus dari target semula. Nah, harapan kami ada momen yang harus kita serentak. Sekarang masih ada waktu selama bulan Ramadan dan mungkin juga waktu seminggu setelah Idul Fitri, harusnya betul-betul dilakukan PSBB agar tidak ada mudik, tidak ada mobilisasi yang berlebihan, sekaligus pemerintah juga memastikan kapasitas pemeriksaan dan penguatan layanan, penguatan perawatan dan penanganan pasien COVID. Nah, ini akan menyebabkan kita betul-betul merasa bangga menjadi orang Indonesia yang turut berperang melawan corona. Tetapi sebaliknya, kalau tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi antar pemerintah, juga ada pelonggaran PSBB sekaligus kesadaran masyarakat kita yang tidak merata, maka kami khawatir kita hanya mengulur-ngulur waktu untuk terus berlumpur-lumpur di dalam COVID-19 ini. Begitu Mbak Elisa. Oke, baik. Terima kasih Mas Hermawan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Hermawan Saputra, pakar kesehatan masyarakat. Dan Prime Time akan kembali bersama rekan Andra Lesmana usai News Update.